Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek paper untuk sejarah revolusi. Jadi untuk judul yang saya ambil adalah eh, Indonesia pasca Perjanjian Renville. Untuk urgensinya, Perjanjian Renville sendiri merupakan peristiwa sejarah yang penting dan berdampak serius bagi Indonesia. Perjanjian ini tidak hanya menyebabkan kehilangan sebagian wilayah, tetapi juga memperburuk hubungan antara Indonesia dan Belanda, serta memicu gejolak politik dan ketidakpastian ekonomi di daerah-daerah yang terkena dampaknya. Dengan begitu, memahami konsekuensi dari Perjanjian Renville dan bagaimana Indonesia berevolusi setelah peristiwa tersebut dapat memberikan wawasan tentang sejarah dan perkembangan negara. Selain itu, topik ini juga dapat membantu dalam memahami dinamika hubungan internasional Indonesia dengan negara lain, serta bagaimana keputusan politik pada masa lalu dapat membentuk arah masa depan suatu negara. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk menggambarkan dampak dan konsekuensi yang dialami Indonesia setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Perjanjian Renville ini memengaruhi wilayah, hubungan politik, dan ekonomi Indonesia pada masa itu. Selain itu, juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya peristiwa Perjanjian Renville dalam sejarah Indonesia dan bagaimana hal tersebut membentuk arah perjalanan negara Republik Indonesia setelahnya. Dengan demikian, penulisan paper ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang periode pasca Perjanjian Renville dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi perkembangan Indonesia sebagai negara merdeka. Kemudian isi yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang Perjanjian Renville, isi dari Perjanjian Renville, dan dampak Perjanjian Renville. Untuk latar belakang Perjanjian Renville merupakan hasil dari ketegangan antara Indonesia dan Belanda yang mencapai puncaknya dengan agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Agensi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Linggarjati yang sebelumnya telah mengakui kekuasaan de facto pemerintahan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Belanda dengan dalih tindakan polisionil menduduki berbagai daerah di Indonesia yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejuang kemerdekaan dan masyarakat Indonesia serta meresahkan keseimbangan politik dalam negeri. Perundingan Renville dimulai sebagai upaya untuk menahan manuver militer Belanda dan mempertahankan status kedaulatan Indonesia yang telah diakui sebelumnya. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Abdul Qadir Widya Atmaja bertemu untuk mencapai kesepakatan yang adil. Namun, hasil perundingan tersebut membawa konsekuensi serius bagi Indonesia. Penandatanganan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 menyebabkan Indonesia kehilangan sejumlah wilayah kekuasaannya termasuk sebagian Jawa Barat
Jawa Timur, dan Madura. Garis demarkasi Van Mook yang dianggap sebagai hinaan mempersempit wilayah Republik Indonesia, yang menciptakan pergeseran kekuasaan yang menguntungkan Belanda. Dampak politik dalam negeri pun tak bisa diabaikan. Perjanjian Renville memicu gejala politik dengan Partai Rakyat Katolik di Belanda, memperkuat sikap radikal terhadap Indonesia. Di dalam negeri, penentangan terhadap pemerintah semakin memuncak, terutama dari golongan sayap kiri yang menilai hasil perundingan sebagai merugikan dan tidak sesuai dengan aspirasi nasional. Untuk isi Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948. Mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Pasal-pasalnya hanya merupakan kerangka dasar kesepakatan tanpa rincian teknis yang jelas. Pembentukan pemerintah federal sementara sendiri menyebabkan ketidaksepakatan teknis antara Indonesia dan Belanda, dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang kemudian meningkatkan ketidakpastian dan mempengaruhi hubungan bilateral. Dalam perjanjian ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda oleh Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS menjadi elemen penting, dengan Republik Indonesia diakui sebagai negara bagian dalam RIS. Namun, Belanda masih menguasai seluruh Indonesia hingga terbentuknya RIS, hanya mengakui sebagian wilayah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Isi dari Perjanjian Renville yang pertama ada pembentukan Republik Indonesia Serikat dimasukkan dalam kesepakatan. Lalu ada Republik Indonesia diakui sebagai bagian dari RIS. Yang ketiga, Belanda masih mempertahankan kendali atas seluruh Indonesia sebelum terbentuknya RIS. Yang keempat, wilayah yang diakui oleh Belanda hanya terbatas pada Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Lalu terdapat penetapan garis pemisah antara wilayah Republik Indonesia dan wilayah yang diduduki oleh Belanda. Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Implementasi genjatan senjata tetap berlangsung. Lalu persetujuan diberikan terhadap garis pemisah yang menetapkan wilayah Republik Indonesia dan Belanda. Kemudian ada TNI diinstruksikan untuk mundur dari daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk memasuki wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Kemudian dampak dari perjanjian Renville ini sendiri, yaitu Indonesia kehilangan sebagian wilayah dan memperburuk hubungan dengan Belanda. Wilayah Indonesia menjadi lebih sempit dengan garis demarkasi Van Mook yang dinilai merugikan dan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejuang kemerdekaan dan masyarakat Indonesia, serta merenggangkan hubungan antara kedua negara. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menerima perjanjian ini sendiri menimbulkan gejolak politik, terutama dari golongan sayap kiri. Perdebatan antara Indonesia dan Belanda mencerminkan kesulitan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dampaknya tidak hanya berdampak fisik melalui perubahan peta kekuasaan, tetapi juga menciptakan luka politik dan diplomatik yang memerlukan waktu untuk sembuh. Daerah-daerah yang kehilangan otonomi dan kemerdekaannya di bawah kendali Belanda juga mengalami ketidakpastian ekonomi.
Kesimpulannya, eh, Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 yang memiliki dampak serius bagi Indonesia. Perjanjian ini menyebabkan kehilangan sebagian wilayah, memperburuk hubungan dengan Belanda, memicu gejolak politik, dan merenggangkan hubungan antara kedua negara. Isi perjanjian Renville ini mencakup pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan penentuan garis pemisah antara wilayah Republik Indonesia dan wilayah yang diduduki oleh Belanda. Selain itu, perjanjian ini juga menyebabkan ketidakpastian ekonomi di daerah-daerah yang kehilangan otonomi dan kemerdekaannya di bawah kendali Belanda. Untuk referensi, buku yang saya jadikan sebagai referensi seperti Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan periode 1945 sampai 1998 oleh Dr. Aman MPD. Lalu ada buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan periode 1945 sampai 1949 oleh Dr. Tasadi. Lalu ada buku Jejak Revolusi 1945 oleh PRS Mani. Kemudian beberapa artikel jurnal terkait revolusi kemerdekaan yang dapat saya gunakan sebagai bahan bacaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.